Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Anissa Amini, NIM 2021-53083 dari Program Studi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Bertujuan yang satu, untuk menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjelaskan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengkoreksinya. Dan yang terakhir, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Dan kelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klasifikasi utama dari akun. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pada aset meliputi seperti kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Pada kewajiban meliputi seperti utang usaha, wesel bayar, serta utang gaji. Selanjutnya pada klasifikasi utama dari akun, yaitu ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Seperti pada contoh, yaitu modal yang memiliki hak milik pada Kriskak dan penarikan yang dihak milik oleh Kriskak. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Pada pendapatan meliputi seperti pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Dan yang terakhir, beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Pada beban meliputi seperti beban sewa, beban gaji, serta beban utilitas. Untuk membantu belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Di mana pada akun kas, sisi kiri merupakan sisi untuk debit. Sedangkan sisi kanan adalah sisi untuk kredit. Seperti pada contoh dari jurnal umum ini. Untuk sisi kiri merupakan sisi untuk debitnya, sedangkan untuk kanan merupakan sisi untuk kredit. Dalam menyeimbangkan akun T, pertama-tama jumlahkan terlebih dulu sisi debit. Setelah itu, jumlahkan pada sisi kredit. Jika kita ingin mencari saldo akun, maka kurangkanlah total kredit, lalu kurangkanlah total kredit dari
total debit untuk mendapatkan saldo akun tersebut. Transaksi dan akun neraca. Terlihat pada contoh di layar, yaitu pada tanggal 1 November, Rizkat menyetorkan 25.000-nya ke rekening bank atas nama Net Solution. Pada hal ini, untuk penulisan pada jurnal, modal Rizkat akan ditulis di kolom kredit. Mohon maaf, di kolom debit. Sedangkan menginvestasikan kas di Net Solution akan ditulis pada kolom kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar, yaitu pada akun kas di kolom debit tertulis November tanggal 1, 25.000. Sedangkan pada akun modal tertulis pada sisi kredit November tanggal 1 sebesar 25.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Pada hal ini, kas 20.000 akan masuk ke sisi debit, sedangkan membeli tanah untuk mendirikan bangunan akan masuk pada sisi kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar, yaitu pada akun kas akan tertulis di kredit, yaitu November tanggal 5, sebesar 20.000. Sedangkan pada akun tanah akan tertulis di sisi debit, yaitu tertulis November tanggal 5, sebesar 20.000. Untuk selanjutnya, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Pada hal ini, utang usaha akan masuk pada sisi debit, sedangkan membeli perlengkapan secara kredit akan masuk pada sisi kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar, yaitu pada akun perlengkapan akan tertulis di sisi debit sebesar 1.350. Sedangkan pada akun utang usaha akan tertulis di sisi kredit, yaitu sebesar 1.350. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Pada hal ini, kas yang sebesar 950 akan masuk pada sisi debit, sedangkan membayar utang usaha kepada kreditor akan masuk pada kolom kredit. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian. Apabila terdapat kata yang kurang mengenakan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.